Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Aprilia dengan NIM 322019-007 yang akan nge-review jurnal dengan judul Kepemimpinan Pendidikan Mutu dalam mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Herasni Yaman, MM, dan Ibu Sri Utami, SPD, MPD. Baik, langsung saja kita membahas jurnal ini yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan Mutu dengan tahun terbit 2020 dan penulis atau pembuatnya Amiruddin sebagai dosen FAI Universitas Dharma Wangsa, Medan, serta Anissa dan Arianto sebagai mahasiswa pasca sarjana FITK UIN Sumatera Utara, Medan. Pada bagian awal jurnal terdapat abstrak dan pendahuluan. Pendahuluan yang berisi, seiring dengan tuntutan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan yang bermutu, akhir-akhir ini berkembang konsep sekolah modern. Misalnya sekolah unggulan, sekolah percontohan, sekolah standar nasional, sekolah internasional, dan sebagainya. Konsep-konsep sekolah modern ini merupakan gambaran betapa kebutuhan pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang paling utama. Keberhasilan dalam menciptakan sekolah yang bermutu akan memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pendidikan yang selanjutnya akan meningkatkan sumber daya manusia yang menjadi modal utama untuk berdaya saing di era globalisasi seperti sekarang ini. Dalam jurnal ini terdapat kajian teori yang berisi hakikat kepemimpinan. Kepemimpinan pendidikan adalah proses mempengaruhi dan membimbing seseorang pemimpin kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugas-tugas kependidikan dan penelitian dengan menggunakan fasilitas pendidikan yang ada, baik secara individu maupun kelompok, agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Dan juga mutu pendidikan. Mutu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam suatu penilaian. Mutu adalah ukuran, baik buruk, suatu benda, taraf atau derajat, kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya, serta kualitas. Yakrub dan Hisbanarto. Hakikat mutu dalam pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan konsisten tujuan. 2. Mengadopsi filosofi mutu total. 3. Mengurangi kebutuhan pengujian. 4. Menilai bisnis sekolah dengan cara baru. 5. Memperbaiki mutu dan produktivitas serta mengurangi biaya. 6. Belajar sepanjang hayat. 7. Kepemimpinan dalam pendidikan. 8. Mengeliminasi rasa takut. 9. Mengeliminasi hambatan keberhasilan. 10. Menciptakan budaya mutu. Suatu pendidikan yang bermutu dapat dilihat dalam hubungannya dengan dunia kerja, yaitu bagaimana kesesuaian antara kecakapan dan keterampilan dengan tuntutan dunia kerja, bagaimana kesesuaian lulusan sekolah dalam hal jumlah dan kualifikasinya dengan kesempatan kerja, dan bagaimana keterserapannya keluaran institusi pendidikan oleh dunia kerja, menurut Hadis dan Nurhayati. Dan juga jurnal ini terdapat pembahasan dengan poin indikator mutu pendidikan. Koswara dan Komaria, menurut mereka, standar mutu pendidikan yang dirujuk dari standar nasional pendidikan di atas menetapkan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Indonesia yang meliputi 1. Standar kompetensi lulusan. 2. Standar isi. 3. Standar proses. 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. 5. Standar sarana dan prasarana. 6. Standar pengelolaan. 7. Standar pembiayaan. 8. Standar penilaian pendidikan. Dan juga poin kepemimpinan mutu pendidikan. Dalam proses manajemen, kepemimpinan merupakan kunci pokok karena menjadi inti dari seluruh aktivitas manajemen. Dari meja pemimpin, seluruh aktivitas manajemen dimulai, dan pada meja tersebut aktivitas manajemen diakhiri. Pemimpin memegang tanggung jawab yang tertinggi dan mensukseskan pencapaian tujuan organisasi atau suatu lembaga. Baiklah, itu tadi isi jurnal yang
saya review, dan kesimpulannya yakni kepemimpinan pendidikan adalah proses mempengaruhi dan membimbing seorang pemimpin kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugas-tugas kependidikan dan penelitian dengan menggunakan fasilitas pendidikan yang baik secara individu maupun kelompok agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Serta mutu pendidikan merupakan suatu evaluasi pendidikan yang menyangkut seluruh aspek pendidikan, mulai dari input, proses, dan output pendidikan yang menggambarkan kualitas kinerja sekolah mengenai pencapaian tujuan pendidikan yang sesuai dengan standar dan kepuasan stakeholder pendidikan. Dan menurut saya pribadi, jurnal ini cukup lengkap dengan adanya pendahuluan, kajian teori, pembahasan, serta kesimpulan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam hal nge-review jurnal kepemimpinan pendidikan ini. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.